penyakit wabah, karena ini termasuk penyakit wabah ya. BPJS tidak bisa menanggung biaya untuk semua penyakit wabah, termasuk untuk yang saat ini sedang terjadi adalah COVID. Jadi semua pasien COVID untuk pembiayaannya bisa ditanggung oleh Kementerian Kesehatan, bisa ditanggung oleh Jankesda. Kalau memang memenuhi syarat, karena memang untuk klaim pasien COVID persyaratannya cukup rumit dari Kementerian Kesehatan. Banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pasien COVID untuk bisa diklaimkan pembiayaannya oleh Kementerian Kesehatan. Termasuk juga klaim yang diajukan ke Jankesda juga mempunyai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi tidak semua pasien otomatis ditanggung oleh kementerian atau Jankesda. Kalau pasien tersebut memang tidak memenuhi kriteria baik Jankesda maupun Kementerian Kesehatan, ya memang tidak bisa diklaimkan kepada dua sumber tersebut. Kriteria yang tidak diklaim misalnya untuk Kementerian Kesehatan, kalau hasil pemeriksaannya tidak lengkap, misalnya laboratoriumnya untuk pasien yang curiga COVID untuk umur yang kurang dari 60 tahun, kalau tidak ada gejala yang lain, tidak ada komorbid istilahnya, otomatis pasien tersebut tidak bisa diklaimkan ke Kementerian Kesehatan. Misal hasilnya waktu itu mungkin hanya rapid ya, tetapi rapidnya negatif, tetapi memang kita waktu itu curiga, di awal-awal kan kita masih banyak ya Mas yang curiga, hanya sedikit-sedikit curiga COVID, ternyata ronsennya memang mendukung, tetapi yang lainnya tidak mendukung, umurnya kurang dari 60 tahun, tidak ada gejala apapun, tidak ada komorbid apapun, itu tidak bisa diklaimkan kepada Kementerian Kesehatan. Ada penyakit penyerta dan pemeriksaannya mengarah kepada gejala-gejala COVID, itu baru bisa diklaimkan Kementerian Kesehatan. Kalau yang tidak bisa diklaimkan kepada Kementerian Kesehatan, kita bisa alternatif kedua, yaitu dengan Jankesda. Tetapi untuk Jankesda itu hanya berlaku yang ber-KTP Kebumen. Kalau KTP-nya di luar Kebumen, Jankesda juga tidak bisa menanggung biaya tersebut, pembiayaan tersebut. Kalau per pasien itu menurut Kementerian Kesehatan kan tidak sama, jadi pasien itu ada pasien yang tidak memerlukan perawatan yang khusus misalnya di ICU, itu akan berbeda. Pasien yang memerlukan pemasangan ventilator di ICU itu juga berbeda. Jadi pasien itu rata-rata perharinya dianggarkan oleh kementerian sekitar 7,5 juta. Yang meninggal, kalau yang meninggal itu nanti untuk klaimnya itu ditambahkan dengan klaim tentang pemulasaran jenazah. Ya, jadi tetap hari perawatan pasien di sini seperti apa, tetap kita klaimkan perawatan ditambah dengan hari biaya pemulasaran jenazah. Sudah ada di dalam Permenkesnya tentang besarannya pemulasaran jenazah dan sebagainya, sudah ada. Untuk pemulasaran jenazah itu petinya sendiri 1.750.000, kantong plastiknya 100.000, terus untuk ambulannya 500.000. Untuk kita pemulasaran jenazah ada sekitar 12 orang. Kalau pemulasaran jenazah bukan orang medis, ya, memang tenaga yang sudah dilatih khusus tentang pemulasaran jenazah. Jadi pemulasaran jenazah selama ini yang mungkin masyarakat beranggapan bahwa pasien tidak dimandikan, begitu ya. Tetap semua pasien COVID tetap dimandikan dengan prosedur COVID. Dan kalau yang muslim tetap kita laksanakan sholat jenazah di ruang pemulasaran jenazah. Di sana ada ruangan khusus yang memang untuk menyolatkan jenazah. Jadi insya Allah untuk pasien-pasien yang meninggal kita tetap mandikan sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka, termasuk untuk yang muslim juga tetap disolatkan di sini. Kalau dokter yang khusus menangani COVID, di sini kami punya dokter spesialis paru 1 orang dan dokter penyakit dalam yang memang konsen di COVID 1 orang.
Dokter yang lain kalau memang perlu dikonsulkan, misalnya tadi ada penyakit komorbidnya, misalnya jantung atau stroke, ya tetap kita konsultasikan dokter spesialis yang kompeten di bidang. Untuk pelayanan COVID di Rumah Sakit Dr. Umum Dr. Sudirman Kebumen, kita mempunyai alur pelayanan pasien COVID mulai dari pasien datang sampai dengan pasien pulang. Jadi semua pasien yang datang, entah itu pasien rawat jalan maupun pasien IGD, kita lakukan screening awal oleh petugas di pintu masuk. Jadi semua pasien, semua pengunjung akan dilakukan screening, mulai dari pengukuran suhu, cuci tangan, dan ditanya-tanya tentang beberapa hal oleh petugas kami. Dari hasil screening tersebut itu nanti bisa dipisahkan. Kalau untuk rawat jalan tidak ada curiga COVID, langsung dilanjutkan pelayanan rawat jalan seperti biasa. Kalau di IGD tidak ada curiga COVID, juga dilakukan pelayanan langsung di IGD sesuai dengan penyakit yang dia derita. Kalau ada curiga COVID, semua pasien, semua pengunjung kita pindahkan, kita arahkan masuk ke ruang penanganan COVID, yaitu di ruang kenanga. Sehingga kalau curiga COVID sudah langsung teman-teman pasien pengunjung akan kita arahkan ke IGD COVID namanya. Di sana sudah ada petugas kami yang memang sudah menggunakan APD, sudah nanti akan dilayani sesuai dengan protokol COVID. Kalau memang dari hasil pemeriksaan di IGD COVID memang menunjukkan ke arah diagnosa COVID, otomatis pasien akan kita perlakukan sebagai pasien curiga COVID. Akan kita pilah menjadi dua, perlu rawat inap atau tidak. Kalau pasien itu dari hasil gejala memang berat, langsung kita masukkan ke ruang kenanga. Di ruang kenanga yang memang khusus untuk isolasi COVID, kita programkan untuk dilakukan pemeriksaan swab. Pemeriksaan swab untuk diagnosa di rumah sakit kami dilakukan 2 kali swab, hari pertama dan hari kedua. Sampel kita kirim ke BTKL Jogja, menunggu hasil 2-3 hari. Setelah ada hasil, kalau memang hasilnya positif akan kita rawat sebagai pasien COVID. Kalau hasilnya negatif, akan kita perlakukan pasien tersebut, akan kita pindahkan dari ruang kenanga ke ruang biasa, perawatan biasa sesuai dengan penyakitnya. Bila dalam perawatan kami di ruang kenanga, pasien akan kita lakukan swab ulang di hari ke-7 sesuai dengan pedoman revisi 5, pedoman COVID yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan revisi 5. Akan kita ulang swab di hari ke-7. Kalau sudah tidak ada gejala, di hari ke-10 atau ke hari ke-14 pasien akan kita pulangkan. Itu alur yang kita miliki di Rumah Sakit Dr. Sudirman Kebumen. Untuk pasien yang kami layani dari awal kita melayani COVID di bulan pertengahan Maret 2020 sampai dengan hari ini tanggal 7, jumlah pasien kami semuanya 287. Dari 287 yang positif, benar-benar positif COVID ada 157. Yang 130 itu swabnya negatif, walaupun menunjukkan ronsennya ke arah COVID. Ini yang banyak negatif adalah yang dulu, yang di awal-awal kita ada wabah COVID. Kalau yang sekarang ini dari jumlah pasien yang masuk justru sebagian besar adalah positif. Dari pasien positif tersebut yang meninggal dunia ada 7 orang yang positif. Dari pasien yang dicurigai COVID tetapi hasil swabnya belum keluar, yang meninggal ada 22 orang. Untuk pasien yang memang sudah suspek COVID atau dicurigai COVID, apalagi yang sudah positif COVID, untuk protokol pemakaman pemulasaran jenazah semua menggunakan protokol COVID sesuai dengan arahan dari regulasi yang ada dari Kementerian Kesehatan. Jadi semua pasien yang meninggalnya memang sudah curiga COVID, sudah di swab tetapi hasil swabnya belum keluar, itu kita juga sudah melaksanakan protokol COVID.
Ini kenapa kita laksanakan? Karena kita tidak tahu pasien tersebut positif atau negatif hasil swabnya. Kalau sudah kita lakukan pemakaman sesuai dengan protokol COVID, kita akan melindungi masyarakat, melindungi tenaga kesehatan, dan melindungi semua orang bahwa pasien tersebut memang sudah aman, tidak akan menularkan atau tidak akan menyebabkan penyebaran COVID. Alhamdulillah untuk ketersediaan APD di kami sampai dengan hari ini aman. Terima kasih untuk semua lapisan masyarakat yang pernah menyumbangkan APD-nya, memberikan donasi APD kepada kami, sehingga sampai hari ini kami masih memiliki kecukupan APD. Terakhir kemarin hari Kamis yang lalu kami juga menerima bantuan APD dari Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sekitar 400 piece untuk APD-nya. APD cover all, facial sama masker. Kalau limbahnya untuk limbah COVID dan limbah yang lain di rumah sakit, kita tetap memperlakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Kita tidak mungkin membuang limbah ke sembarang tempat. Kita mempunyai MOU dengan pihak ketiga yang memang menangani limbah infeksius. Jadi insya Allah limbah itu pun aman, tidak akan kita buang ke sembarang tempat, dan kita perlakukan sebagai limbah infeksius yang akan dimusnahkan secara prosedur limbah infeksius. Masker itu ada dua jenis, Mas, masker medis dan masker non medis. Masker medis adalah masker yang dipakai oleh tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit, itu juga ada dua, masker bedah dan masker N95. Itu khusus dipakai oleh teman-teman tenaga kesehatan di rumah sakit. Tetapi masyarakat juga bisa membeli masker bedah yang ada di apotek, mungkin ya bisa dipakai. Itu yang standar memang masker itu. Tapi masker kain yang ada di masyarakat itu juga bisa memenuhi standar sepanjang minimal ada 2 lapis. Jadi bukan hanya masker yang 1 lapis. Dan pemakaian masker sendiri adalah harus benar. Jadi kadang-kadang pemakaian masker itu yang tertutup hanya mulutnya saja. Itu juga tidak benar ya. Jadi pemakaian masker itu harus tertutup antara hidung, mulut itu harus tertutup. Juga harus kenceng, bukan melembreh ya. Itu kan kadang-kadang yang bawahnya tidak diikat. Jadi yang hanya atasnya saja yang kenceng tapi bawahnya tidak kenceng, itu juga tidak sesuai dengan prosedur pemakaian masker. Jadi masker yang dipakai ya memang harus menutup hidung, menutup mulut, diikatkan secara rapat lah nih, kalau orang Kebumen hentikannya rapat, jadi rapat kenceng gitu. Jadi tidak ada celah antara masker dengan hidung atau mulutnya. Jika ada pasien yang tidak positif tapi malah minta diklaim supaya positif, pernah? Insya Allah tidak ada. Jadi pasien dimasukkan ke ruang COVID saja sudah berpikir loh Mas, tidak semuanya pasti mereka memilih tidak dimasukkan ke ruang COVID. Tetapi kita rumah sakit kan punya gejala-gejala COVID seperti apa. Apalagi saat ini dinamika perubahan regulasi COVID dari kementerian sungguh sangat luar biasa. Sampai dengan ini 6 bulan saja pedoman COVID sudah berubah 5 kali. Sehingga kami rumah sakit, masyarakat juga harus dinamis untuk mengikuti regulasi perubahan tersebut. Gejala yang awalnya tidak muncul dulu, mungkin tidak dikenal adanya gangguan penciuman. Di akhir-akhir ini ternyata gangguan penciuman saja itu bisa menjadi salah satu gejala COVID. Juga adanya gejala di saluran pencernaan, sehingga kita juga harus hati-hati dalam menentukan pasien tersebut kita curiga COVID atau tidak. Termasuk juga adalah yang sekarang ini penurunan kemampuan penyerapan oksigen tubuh, namanya saturasi oksigen. Itu kita punya sekarang di semua pelayanan kami ada alat yang namanya oximetri untuk mengukur saturasi oksigen dari pasien, karena salah satu gejala COVID adalah adanya penurunan saturasi oksigen kurang dari 95%. Jadi kalau ada pasien yang dirawat inap kok kemudian menurun, saturasi oksigennya menurun, ronsennya ke arah bronkitis, kita sudah harus curiga bahwa pasien tersebut COVID, sehingga kita programkan untuk dilakukan swab. Tetapi kalau tidak ada gejala sama sekali ya kita tidak pernah
memasukkan pasien tersebut menjadi curiga COVID. Kalau pasiennya semua dicurigakan COVID di rumah sakit itu nanti semua pasien COVID. Padahal dari jumlah pasien yang ada di kami dalam 1 bulan saja pasien kami sekitar yang rawat inap di atas 1.000. Ini dalam 5-6 bulan saja pasien COVID kami hanya 287. Kalau 1.000 kali 6 saja kan sudah 6.000 lebih. Ternyata yang kita arah curiga hanya 287. Jadi tidak semua pasien di COVID kan. Pasien COVID tidak boleh dibesuk, termasuk juga keluarganya tidak boleh dibesuk. Tetapi kalau misalnya dikirim makanan di kami masih tetap boleh dikirim makanan dari rumah, karena mungkin untuk menambah gizi, untuk menambah stamina. Tetapi nanti dititipkan kepada perawat ruangan, perawat yang akan mengantarkan ke dalam ruang pasien. Tetapi di kami di RSUD Dr. Sudirman ada waktu-waktu tertentu pasien kita ajak berjemur. Jadi di jam 10 pagi semua pasien COVID kita ajak berjemur di sebelah timur, tetapi memang kita dampingi dari petugas ruangan COVID tersebut. Untuk masyarakat Kebumen yang pertama sekali di musim pandemi yang seperti ini, apalagi di akhir-akhir pekan ini di Kebumen peningkatan kasus sangat tajam. Mari kita semua bisa menjaga diri kita masing-masing dengan memakai masker, mencuci tangan, ya jangan lupa seperti itu, sehingga kita bisa terhindar dari COVID. Karena COVID saat ini gejalanya sangat tidak khas untuk penurunan penciuman, jadi tidak bisa membaui sama sekali. Jadi ada bau enak apa saja tidak bisa membaui, itu salah satu gejala yang saat ini cukup menonjol. Jadi masyarakat mari kita semua bersama-sama untuk menjaga, saling menjaga, utamakan kalau keluar rumah seperlunya saja, jangan lupa menggunakan masker dan mencuci tangan. Maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku.